Halo semuanya, jadi kami di sini ingin memberikan laporan proyek ujian akhir semester algoritma dan data struktur kami yang membuat aplikasi mesin ATM. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Dari saya yang pertama adalah Gilang Satria Putra. Saya Andi Usman Balo. Saya Den Sebastian. Dan saya Jason Haryanto. Dan kami dari kelas C dan dosen kami adalah Farika Perdana Putri, Eskom MSc. Sebelumnya kami ingin menjelaskan latar belakang aplikasi kami ini apaan sih gitu. Jadi latar belakang utama pembuatan aplikasi kami ini untuk melaksanakan dan memenuhi tugas ujian mata kuliah algoritma dan data struktur, teori dan praktikum, dan mengaplikasikan seluruh pengetahuan kami yang telah kami dapatkan dalam pelajaran ini. Jadi untuk melatih pola pikir dalam menyelesaikan masalah juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pembuatan aplikasi, tujuan kelompok kami ini untuk membuat dan mengembangkan aplikasi ini untuk mengasah dan menguji kemampuan kami dalam menerapkan semua materi yang telah kami pelajari dalam mata kuliah algoritma dan struktur data ini. Selain itu kami juga ingin mencoba untuk membuat suatu mesin yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah mesin ATM ini. Selanjutnya ada penjelasan fitur dan menu aplikasi. Silakan. Oke, untuk fitur pertamanya kita memiliki sistem opt-in, di mana sebelum pengguna dapat menggunakan mesin ATM-nya, pengguna tersebut harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, membuat akun ini cukup menginput nama lengkap dan PIN mereka, dan nomor rekening akan dihasilkan secara otomatis oleh program. Nah, nomor rekening tersebut dapat digunakan untuk login ke dalam akunnya untuk menggunakan mesin ATM-nya. Untuk sistem login kita sendiri, kita menggunakan hashing table. Itu untuk fitur pertama, yaitu login ke akun, dan fitur kedua, membuat akun untuk pengguna baru. Nah, untuk fitur ketiga, pengguna dapat mengambil uang dan menyetor uang setelah login. Nah, jika pengguna menarik uang tetapi saldonya tidak cukup, maka akan digagalkan oleh programnya gitu. Nah, untuk fitur keempat, sebelum saya beri ke rekan saya yang lain, saya akan menjelaskan fitur di mana pengguna dapat mengecek saldo yang memilikinya. Di menunya nanti ada pilihan untuk mengecek saldo yang dimiliki, dan di tampilan tersebut kita akan menambahkan nama, nomor rekening, dan saldo pengguna. Jadi untuk dari fitur kelima akan dijelaskan oleh Jason ya. Jadi untuk fitur kelima itu ada yang namanya riwayat transaksi. Nah, jadi di fitur ini semua riwayat transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna di dalam aplikasi akan disimpan ke dalam file yang berbeda. Nah, nama filenya itu berupa nomor rekening dari pengguna tersebut. Seperti yang dicontohkan di sini, nama nasabah, bank, dan nomor rekening. Oleh karena itu, dengan adanya file ini, maka riwayat transaksi yang telah dilakukan tidak akan hilang meskipun program telah ditutup. Kemudian untuk fitur 6, riwayat transaksi dibaca dari file khusus masing-masing yang telah dibuat pada fitur nomor 5 sebelumnya dan disimpan dalam bentuk tree pada saat program berjalan. Nah, pengisian tree yang kita lakukan itu dari paling kiri hingga paling kanan. Nah, untuk selanjutnya ada fitur ketujuh, yaitu fitur di mana pengguna dapat melakukan searching riwayat transaksi. Nah, jadi pada fitur searching ini, urutan transaksi itu diurutkan berdasarkan nomor 1, 2, dan 3, bukan berdasarkan tanggal transaksinya. Kemudian, searching-nya juga dilakukan dengan depth first search dengan menggunakan stack dan recursive, atau breadth first search dengan menggunakan key. Nah, pada searching ini, jika terdapat satu transaksi yang sama, misalnya penarikan 100.000, maka transaksi tersebut akan di-print semuanya ketika pengguna melakukan search. Kemudian, fitur ke-8, riwayat transaksi. Nah, riwayat transaksi ini kita membuatnya dengan dua bentuk, jadi kita bisa menampilkan secara ascending dan juga descending, berdasarkan urutan transaksi dan juga jumlah transaksi. Kemudian, fitur yang terakhir adalah
pengguna dapat menghapus rekeningnya setelah dia berhasil login. Nah, jadi jika pengguna menghapus rekeningnya, maka data pengguna tersebut dalam file khusus yaitu data nasabah akan ikut dihapus juga. Selain itu, data yang menyimpan semua riwayat transaksi pengguna juga akan ikut terhapus, sehingga benar-benar data pengguna hilang dari aplikasi yang kita buat. Untuk fiturnya, sekian saja. Oke, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan kerja aplikasi kami. Oke, baik. Pertama, saat kita menjalankan aplikasi, kita akan mendapatkan menu seperti ini. Dan kita memiliki 3 pilihan. Pertama, untuk melogin ke rekening yang sudah ada. Kedua, untuk membuat rekening baru. Dan ketiga, untuk keluar. Jika kita pilih keluar, maka kita akan menghentikan kerja aplikasi. Jika kita memilih pilihan pertama, kita akan diminta untuk memasukkan nomor rekening dan PIN kita. Dan bila PIN kita salah, misalkan kita memasukkan jumlah yang salah, lebih dari 6, maka kita akan diberitahukan bahwa panjang nomor rekening atau PIN tidak sesuai. Bila kita memasukkan karakter lain selain angka, maka kita juga akan diberitahukan bahwa kita telah memasukkan karakter lain selain angka. Bila kita memasukkan nomor rekening dan PIN dengan benar, maka kita akan mendapatkan pemberitahuan bahwa login telah berhasil. Dari sini kita dapat mengecek saldo, dan rekening ini saat ini adalah rekening milik Andi Balo dengan saldo 50.000. Bila kita menarik tunai melebihi 50.000 itu, maka kita akan mendapatkan notifikasi bahwa saldo tidak cukup. Bila kita mengambil dengan jumlah yang cukup, maka jumlah saldo milik Andi akan berubah. Seperti yang kita lihat di sini. Bila kita menyetor tunai, jumlahnya juga akan berubah. Untuk riwayat transaksi, kita punya 2 pilihan, yaitu pertama menampilkan semuanya atau mencari transaksi tertentu. Bila kita memilih menampilkan semua transaksi, kita dapat memilih menampilkan berdasarkan urutan ataupun nominal. Bila kita memilih urutan dan memilih ascending, kita akan mendapatkan hasil semua transaksi berdasarkan urutan transaksi. Lalu bila kita memilih secara descending, maka kita akan mendapatkan semua transaksi dengan urutan dari urutan transaksi terbesar hingga terkecil. Lalu jika kita memilih nominal transaksi secara ascending, maka kita akan mendapatkan daftar transaksi berdasarkan nominal transaksi yang telah dilakukan, dari kecil hingga besar. Lalu bila kita memilih secara descending, maka akan ditampilkan nominal transaksi dari besar ke kecil. Lalu bila kita memilih cari riwayat transaksi tertentu, kita dapat mencari berdasarkan urutan maupun nominal. Bila kita memilih urutan dan memasukkan angka, maka kita akan mendapatkan transaksi tersebut berdasarkan urutan nomor 5.
Bila kita mencari berdasarkan nominal dan kita memasukkan 100.000, maka kita akan mendapatkan semua transaksi berdasar yang memiliki nominal transaksi 100.000. Lalu sebelum saya menjelaskan tentang penghapusan rekening, saya akan menjelaskan tentang pembuatan rekening baru. Saat kita ingin membuat rekening baru, kita memasukkan nama, dan PIN baru kita. Bila pembuatan rekening berhasil, kita akan mendapatkan nomor rekening yang dihasilkan dari aplikasi itu secara otomatis. Oke. Lalu kita dapat login ke rekening baru tersebut. Dan kita dapat melihat bahwa pemilik rekening ini adalah Bagus Indah dengan nomor rekening ini, dan sekarang ini masih 0. Riwayat transaksi pun juga. Riwayat transaksi, karena memang tidak ada transaksi, maka tidak ada. Lalu untuk penghapusan rekening, ya kita ini kita akan mendapat konfirmasi ya atau tidak. Bila tidak, kita akan kembali ke menu utama. Bila ya, kita akan diminta untuk memasukkan PIN kita. Bila kita salah masukkan PIN, maka penghapusan gagal. Bila kita berhasil memasukkan PIN dengan benar, maka aplikasi akan langsung berhenti dan akun tersebut akan dihapus. Oke, sekarang saya akan menunjukkan perubahan di file txt saat kita membuat akun baru. Misalnya saya membuat akun, maka akan muncul txt baru di folder tempat program itu berada. Seperti yang dapat kita lihat sini. Kita punya rekening dengan orang namanya apalah, dengan saldo 0, dan di data nasabah akan bertambah nomor rekening tersebut dan password dari rekening baru tersebut. Lalu setelah kita melakukan login, bila kita melakukan transaksi seperti setor tunai, maka tidak hanya saldo dalam aplikasi yang berubah, tapi saldo dalam txt juga akan berubah. Seperti kita lihat, saldo dari rekening nasabah apalah memiliki saldo 100.000, dan transaksi urutan pertama, D yang berarti deposit penyetoran tunai dengan nominal 100.000. Bila kita menarik tunai dengan jumlah 10.000, maka isi filenya juga akan berubah dengan transaksi urutan kedua, W yang berarti withdraw atau penaikan tunai dengan nominal 10.000. Bila kita melihat riwayat seperti sebelumnya, kita dapat mengakses informasi tersebut untuk menampilkan transaksi yang sudah dilakukan. Bila kita menghapus rekening, maka file tersebut pun akan hilang, dan file dan data di data nasabah juga akan diubah. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.